Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara webinar Radikalisme dan Aliran Sempalan di Indonesia. Mudah-mudahan Allah memudahkan acara ini, Allah memberikan kelancaran dan memberikan manfaat pada acara webinar pagi ini. Teman-teman yang berbahagia, untuk menyempurnakan pertolongan kita kepada Allah, mari kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaat beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama-tama saya mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya buat Kepala Kementerian Agama Tangsel, Bapak Haji Abdul Razak MA, kemudian beserta jajarannya yang bisa hadir pada kesempatan ini. Kemudian saya juga mengucapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya buat sahabat-sahabatku semua di forum ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ketua, yaitu Ibu Ida Farida. Mudah-mudahan semua usaha beliau dan kita semua bisa sukses ya, khususnya di acara webinar ini, yaitu Radikalisme dan Aliran Sempalan di Indonesia. Baik, saya akan membacakan susunan acara satu persatu. Yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara webinar ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahalis Sain. Kepada beliau disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mahali yang sudah memimpin untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga acara webinar kali ini Allah memudahkan kita dan memberikan keberkahan dalam acara webinar ini. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua FKPAI Tangsel, yaitu kepada Ibu Ida Farida SAG. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Bu Pipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kasubag TU, Bapak Asep Aziz Nasser MPD, yang alhamdulillah hari ini sudah bisa bergabung dalam acara webinar kita kali ini. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala, Bapak Abdul Razak. Kebetulan beliau hari ini mengisi acara di MUI dan DMI. Jadi beliau mohon maaf sekali kepada penyuluh-penyuluh semua tidak bisa menghadiri acara ini. Dan alhamdulillahnya saya sekali lagi berterima kasih banyak kepada Bapak Kasubag TU dari Kementerian Agama. Dan juga Bapak Kasih kita, Bapak Ade Syihabuddin, beliau juga ternyata masih ada acara di Lido.
sehingga beliau juga tidak bisa ikut serta dalam acara webinar kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang di sini, Bapak Kiai-Kiai semua, Ibu-Ibu Nyai Ajengan, yang alhamdulillah dengan doa kita sama-sama, mudah-mudahan FKPAI ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Pertama-tama kami ucapkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah ya, meskipun hanya lewat media sosial atau dumai dunia maya. Tapi mudah-mudahan meskipun hanya sebatas dunia maya, banyak inspirasi-inspirasi dan ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dari pertemuan kali ini. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah pada hari ini dengan berkat ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mengenal mana yang betul dan mana yang batil. Selebihnya untuk kali ini adalah webinar perdana kita yang alhamdulillah webinar ini kita beli linknya sendiri dari FKPAI Tangsel yang semoga akhirnya kesananya banyak manfaatnya dan bisa kita gunakan untuk syiar dalam memajukan FKPAI Tangsel dan khususnya dalam bidang keagamaan. Dan hari ini juga merupakan perdana dari tim, karena kita ada 8 asnaf dari FKPAI, dari penyuluh ya, makanya hari ini adalah perdana webinar dari kelompok tim radikalisasi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya yang kedua adalah tim dari keluarga Sakinah, yang insya Allah PJ-nya itu adalah Pak Ustadz Rahmat. Kami berharap 2 minggu ya, 2 minggu ke depan kita bisa webinar lagi. Sebenarnya awalnya saya pribadi sih sebenarnya kepinginnya kita mengadakan pengajian bulanan ya, Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman semua sekalian, untuk kita silaturahmi secara langsung. Tapi mengingat kemarin acara di Kemenak itu sepertinya Bu Airin tidak begitu berkenan melihat yang terlalu ramai, saya khawatirnya akan jadi hal-hal yang tidak baik lah ke depannya. Tapi mudah-mudahan kalau memang kita sudah bisa offline, mungkin nanti keluarga Sakinah kita bisa offline di rumah Pak Ustadz Rahmat. Moga-moga virus corona ini bisa segera berlalu ya, teman-teman semua. Baik, untuk sementara hanya itu saja. Dan saya mewakili FKPAI. FKPAI sekali lagi bukan hanya pemilik pengurus dari FKPAI. FKPAI adalah milik semua dari penyuluh, baik penyuluh PNS maupun penyuluh non-PNS. Jadi bismillah kita berjuang bersama-sama atas nama FKPAI untuk syiar tebar manfaat untuk umat semakin meluas lagi. Dan saya mohon maaf karena saya juga baru ya menjadi ketua di sini. Saya mohon maaf bila jika andai kata ada kalimat, gestur, tata bahasa dan segalanya yang banyak menyinggung teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Mohon diluruskan ke depannya, kita bisa dalam artian bisa bertemu muka dalam hal-hal kebaikan selanjutnya. Sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida Farida SAG sebagai Ketua FKPAI Tangsel. Dan mudah-mudahan apa yang beliau harapkan bisa kita melaksanakannya, kemudian kita bisa membantu bersama-sama untuk kemajuan FKPAI nanti. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan selanjutnya dari Kemenag Tangsel yang akan diwakili oleh Bapak Asep Aziz Nasir. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Yang kedengarannya yang nggak dimut ya, yang dimut. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asahu bil haqq basyira wan nadhira wa da'iya ilal haqq bi iznihi wa sirajan ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Tidak ada kata yang lebih indah dan mulia kita ucapkan pada hari ini selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan luar biasa rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Kegiatan ini alhamdulillah bisa terlaksana dan saya dengar ini adalah webinar pertama, ini luar biasa. Ini puji syukur kehadirat Allah, tentu berkat rahmat karunia-Nya kita semua bisa mencari cara, berstrategi gimana caranya bertemu, tapi tidak bertatap muka langsung. Inilah cara yang Allah berikan. Dan kita diberikan kesempatan hari ini, tentu semua karena rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada rekan-rekan penyuluh yang hari ini belum bisa bergabung karena kesalahan teknis, karena belum siap pulsanya, atau yang lagi kurang fit barangkali, itu ya. Kurang fit ini bisa kurang fit laptopnya, handphonenya, atau orangnya, apapun itu. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah nanti cahaya dari sisi yang lain. Lalu disembuhkan dan kita tetap menjadi suluh, penerang bagi umat. Dengan kata lain, penyuluh itu. Kalau ada bahasa penyuluh, kalau saya lebih suka menggunakan bahasa pencerah. Walaupun esensinya sama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Ida yang ceria selalu, dan rekan-rekan pengurus FKPAI dan seluruh para pencahaya, para penyuluh, pencerah yang hari ini hadir. Mudah-mudahan Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat-Nya kepada Bapak Ibu sekalian, karena penyuluh adalah di ujungnya tangan Kementerian Agama yang langsung menyentuh umat, baik menyentuh secara fisik maupun menyentuh secara kalbu. Bapak Ibu sekalian, juga izin saya memperkenalkan diri biar tidak dilupakan nama saya. Ya, kalau Kasubag TU itu kan ada yang bilang ban serep, nggak apa-apa lah memang gitu. Tapi ya harus siap dan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Bu Ida tenang aja, nggak apa-apa. Dan tugas saya memang mengimpal Pak Kepala. Gitu. Dan saya sangat respect sahabat saya, Pak Abdul Rojak, itu adalah sahabat saya. Jadi sekian lama saya menetap di Provinsi Banten, di Kanwil. Sekarang saya berada langsung, saya bisa mengetahui bagaimana keadaan di kabupaten kota, dan saya ditakdirkan berkumpul dan bertemu, dan hari ini setelah dengan para pengawas, dan sekarang saya ketemu dengan para penyuluh. Penyuluh, pengawas, guru, sama saya, buat saya itu sama pentingnya semua. Apalagi Bapak Ibu sekalian, saya pribadi adalah jiwa saya, kalau sekarang posisinya adalah struktural, tapi jiwa saya adalah fungsional. Ya, kalau perjalanan saya dimulai dari guru di Islamic Village Lipo di Karawaci, guru SMA, guru SMP di situ, kemudian guru sanawiyah negeri di Pandeglang, di Serang. Pokoknya tidak ada cita-cita lain saya selain menjadi guru. Kalaupun akhirnya saya menjadi kepala seksi pada akhirnya, itu adalah sebagai, ya, kalau kata Pak Direktur itu disebutnya mengoptimalkan takdir. Jadi ketika sudah terpenuhi, maka mungkin ada strategi lain. Kalau saya sekarang tidak di posisi hari ini, mungkin saya juga tidak bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, para ustadz, haji, kiai yang luar biasa. Saya sudah membayangkan dan sudah bertemu beberapa rekan penyuluh,
bagaimana penyuluh dibawa seperti apa. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan bersama Menteri Sapa Penyuluh, itu sekedar saya memberitahu bahwa di belakang itu ada saya di dalamnya, di Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang terakhir kita adakan di Korem ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Bahwa saya bisa membayangkan bagaimana kalau tidak ada penyuluh. Guru saja tidak cukup, karena guru berbicaranya dengan siswa. Tapi yang turun di majelis-majelis, yang turun langsung di masyarakat, tidak ada lain penyuluh. Tetapi mungkin dari sisi kami, Kementerian Agama, belum begitu maksimal memberikan perhatian. Kalau perhatian secara moral, mungkin insya Allah sampai dimanapun kami berikan. Tetapi kalau bicara material, administrasi, mungkin ini harus realis, memang kita belum begitu maksimal. Tapi upaya terus kita lakukan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Tetapi mudah-mudahan niat Bapak Ibu sekalian sebagai seorang penyuluh, niatnya tidak jangka pendek, niatnya langsung surganya Allah. Jadi hakikat penyuluh sebagai suluh, penerang, mudah-mudahan ini tetap berada di jiwa raga Bapak Ibu sekalian. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, terima kasih atas pengabdian selama ini. Kemudian terus bekali diri, karena penyuluh tidak boleh juga kalah strategi. Kenapa tidak boleh kalah strategi? Karena penyuluh yang membawahi pendidikan agama di masyarakat ini pada akhirnya akan berhadapan dengan berbagai paham yang hari ini menjadi topik pembicaraan luar biasa, radikalisme dan aliran sempalan. Aliran sempalan ini kan kalau bicara sempalan itu kayak bahasa-bahasa biasa saja, karena itu kan Gus Dur yang mengistilahkan sempalan. Kalau kita biasanya lebih bicaranya sudah sesat saja. Tapi Gus Dur menganggap bahwa kalau kata-kata sesat tidak sesat kan bukan urusan kita. Tetapi bicaranya sempalan, artinya kebiasaan, tradisi, keagamaan yang di luar jalur yang sudah diajarkan. Nah, ini kemungkinan aja ada di masyarakat. Disinilah penyuluh. Apalagi kalau radikalisme. Radikalisme sekarang ini walaupun secara organisasi banyak yang sudah ditutup, tetapi namanya kepercayaan, keyakinan kan tetap aja itu. Masih ada orang mempercayainya. Ya, di tempat-tempat kita yang tidak usah terlalu jauh, ada saja satu keluarga, dua keluarga, yang bahkan sampai luar biasa pertengkarannya. Hanya karena paham radikalisme ini. Nah, inilah salah satunya yang harus kita tanamkan ke umat, dan ini adalah peran penyuluh. Selamat sekali lagi saya ucapkan dalam pelaksanaan kegiatan webinar kali ini. Teruslah bercahaya, luruskan niat, apalah yang kita cari di dunia ini selain surga Allah. Jadikan semuanya ibadah, segala sesuatu yang kita dapat di luar itu hanya panjer, uang muka saja. Entah itu berbentuk tunjangan, yang PNS-nya ada gaji, atau bentuk apapun, itu jangan dijadikan sebagai cita-cita terakhir. Itu hanya uang muka saja. Tapi hadiah terakhir buat para penyuluh adalah tidak ada lain selain surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian selama berkegiatan menjadi penyuluh ini luar biasa menjadi amal ibadah, dan bantu kami terus Kementerian Agama dan saya pribadi selaku Kepala Subag Tata Usaha yang mengontrol betul bagaimana pencairan apapun tentang penyuluh saya perhatikan betul. Dan berikutnya adalah konsultasi apapun yang perlu dengan saya
kantor saya terbuka, pintunya terbuka, silakan apa yang bisa dibantu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jalan keluarnya. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah yang kita terima dari kegiatan hari ini. Pasti itu ada. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubag TU, Bapak Asep Aziz Nasir. Terima kasih atas sambutan, arahan, serta harapan-harapannya buat FKPAI Tangsel ini. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan, beliau sampaikan, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi, dan kesuksesan buat Bapak juga untuk kedepannya. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan memasuki acara inti, yaitu acara seminar radikalisme dan aliran sempalan dipimpin oleh moderator oleh Ibu Ifati Azimah ya. Nah, kepada Ibu Ifati kami persilahkan, dan sekali lagi ada info yang belum saya sampaikan bahwa untuk narasumber nanti yaitu yang akan dipandu oleh Bapak Kiai Haji Gus Musmal LC, dan kepada saja saya serahkan acara seminar ini yang akan dipandu oleh Ibu Ifati. Kepada Ibu Ifati Azimah, silahkan untuk memandu acara seminar ini. Dari saya mohon maaf bila mana ada kesalahan atau hilaf dalam memandu acara ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu Ida, moderator, penyaji, Iya, Pak. selamat. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak, Selamat Pak melanjutkan Kasubag. kegiatan sama-sama Bu Ida. Mangga, Iya, salam. mohon maaf mengganggu liburannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga tidak terlupa yang pasti narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kiai Haji Saiful Mujmal. Alhamdulillah tadi rangkaian acara sudah kita ikuti, maka di sesi kali ini langsung saja saya akan menghantarkan seminar kita untuk kembali mengupas atau menggali lagi ilmu tentang radikalisme dan aliran sempalan. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tentu sudah mengetahui tentang tema kita hari ini. Jadi apalagi yang asnaf yang khusus ini ya tentu sudah di luar kepala lah. Tapi alhamdulillah dari pengurus FKPAI Tangerang Selatan memberikan kita bekal kembali untuk menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada umat tentang hal yang sangat penting dalam tema yaitu radikalisme dan aliran sempalan. Karena sebagai pengantar mungkin kita buka kembali sedikit pengetahuan kita tentang radikalisme, bahwa hal ini berkaitan jika radikalisme kita melihat radikalisme itu ada yang menjadi level pemikiran saja. Itu pemikiran tentang radikalisme berupa wacana, konsep, gagasan. Nah, tetapi pada tahap selanjutnya ternyata ada radikalisme yang masuk pada ranah aksi atau level aksi. Nah, itu masuk pada level politik dan level keagamaan. Nah, dalam hal ini, dalam keagamaan, kalau kita membaca sejarah, tentu sudah kita ketahui sejarah tentang bagaimana kaum Khawarij ya, yang dulu kecewa dengan Muawiyah, sahabat Muawiyah dan sahabat Ali, maka kemudian Ibnu Muljam ya, seorang hafidz Quran bahkan, beliau berkonspirasi untuk membunuh Sayyidina Ali.
Nah, mulai dari sini ternyata kalau dari segi keagamaan, ternyata radikalisme itu menjadi hal yang paling dasar, pemahaman yang paling dasar tentang tauhid itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat juga pada sejarah tadi, ada kesalahan-kesalahan dalam pemaknaan teks-teks keagamaan kita. Ibnu Muljam dalam hal itu ketika beliau menghalalkan untuk membunuh Sayyidina Ali, itu menafsirkan satu ayat la hukma illa lillah. Nah, maka beliau ya yang bersangkutan itu pembunuhnya Sayyidina Ali itu ya membenarkan apa yang dia benarkan. Nah, jadi di antara mungkin sebab-sebab dari sejarah radikalisme itu keadaan aliran sempalan adalah karena pemahaman terhadap teks keagamaan. Nah, itu mungkin yang ingin saya panaskan dulu ya, beri pemanasan. Selanjutnya nanti dalam hal ini Gus Mujmal akan mengupas lebih lanjut bagaimana radikalisme dan aliran sempalan. Karena memang kenapa saya melihat di sini, kami melihat bahwa Kementerian Agama dalam hal ini sangat perhatian dalam hal tersebut, karena memang menjadi dasar-dasar dari hal-hal yang lain. Saya sampaikan tadi bahwa radikalisme berkaitan dengan hal yang sangat prinsipil tentang tauhid, tentang keagamaan, tentang kepercayaan, dan bila itu gerakan itu menjadi besar, maka mengganggu kesatuan atau keamanan NKRI secara luas. Baik, lanjut saja. Mungkin itu pemanasannya dari saya. Selanjutnya kepada Gus Mujmal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para kiai yang hadir pada siang hari ini via Zoom. Mudah-mudahan silaturahim lewat medsos ini bisa mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Dan yang saya hormati, saya muliakan Ketua FKPI Tangsel, Ibu Ida Farida SAG, dan para teman-temanku seperjuangan, seluruh penyuluh Kota Tangerang Selatan. Semoga yang hadir pada siang hari ini, yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya banyak keinginan, Allah mudahkan keinginan-keinginannya. Yang punya banyak utang, semoga Allah cepat lunasin hutang-hutangnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan moderator kita pada siang hari ini, Ibu Ifati. Semoga beliau selalu sehat, berkah, panjang umur, dikabul segala macam hajatnya oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah siang hari ini kita bisa menjalin silaturahim. Istilah guru saya itu silaturahim dibagi menjadi dua. Ada silaturahim lil amwat, dan yang kedua ada silaturahim lil ahya. Kalau silaturahim lil amwat ini kita menziarahi orang-orang yang sudah mati, kita mendoakan mereka-mereka, itu juga bisa disebut dengan silaturahim. Kemudian silaturahim lil ahya, silaturahim ke orang-orang yang masih hidup itu nanti dibagi lagi menjadi dua. Silaturahim bil ajsad, dan yang kedua silaturahim bil arwah.
Silaturahim bil ajsad ini dengan kita tatap muka langsung, jasad bertemu jasad. Nah, silaturahim bil arwah ini mungkin ya untuk di masa-masa sekarang ini bisa dikaitkan dengan silaturahim via medsos, silaturahim via internet dan lain sebagainya. Sekalipun jasad tidak ketemu jasad langsung, tapi kita minimal bisa bertatap muka meskipun lewat media sosial atau dunia maya. Mudah-mudahan meskipun kita mengadakan silaturahim bil arwah dengan ruh, karena ruh itu nanti dibagi menjadi dua, ruhul yaqodah wa ruhul hayat. Ya. Jadi sekalipun kita belum meninggal, tetap kategorinya ketika jasad belum bertemu jasad itu diistilahkan dengan silaturahim lil arwah. Mudah-mudahan silaturahim lil arwah kita ini tidak mengurangi fadilah dan manfaat daripada silaturahim bil azad. Artinya mudah-mudahan manfaatnya itu sama, fadilahnya sama buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apalagi bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Mari kita di samping mendengarkan webinar siang hari ini dalam hati perbanyak baca sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Para peserta, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita bersama-sama membahas. Ya. Jadi kalau sebutannya narasumber ini kurang pas saya. Karena masih dalam tahap belajar dan penguasaan ilmunya juga belum mantap. Istilahnya siang hari ini kita sharing bareng lah, diskusi bareng tentang tema yang sangat menarik. Tema yang cukup menarik, yang mungkin familiar di telinga kita, yaitu radikalisme dan aliran sempalan khususnya yang ada di negara Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa radikaliyah dalam bahasa Arab itu ada pengertian secara lughatan wastilahan. Ada pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara bahasa, mungkin kalau kita buka kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini sama semua. Pengertian daripada radikal secara bahasa. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, ya, di kamus manapun, baik itu kamus Al-Munawir, atau kamus Al-Asri, atau kamus Mahmud Yunus, itu kalau kita buka pengertian daripada radikal itu sendiri, ini secara bahasa itu dimaknai sebagai al-jizriyu. Al-jizriyu itu akar. Kemudian di situ ada kalimat asliyu, asal. Ada juga kalimat jauharun, substansi. Ada juga asasiyun, asasi dasar. Juga ada istilah individual. Dan juga ada istilah kumulan. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, pengertian radikal, ya, kita ke pengertian radikal secara bahasa ini bisa dikategorikan baik. Ya. Kalau pengertian secara bahasa itu radikal itu baik. Karena kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke Islam secara keseluruhan. Itu kalau untuk pribadi sendiri itu baik, ya. Artinya menjadikan kita ini semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada juga ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih ini juga bisa dimaksud sebagai radikal, tapi radikal secara bahasa. Artinya kalau secara individual itu boleh silakan menerapkan radikal, tapi yang dimaksudkan dalam webinar pada kali ini bukan radikal secara bahasa, tapi yang dimaksud yaitu radikalisme secara istilah atau secara terminologi. Ya. Apa itu pengertian radikalisme secara terminologi? Ya. Yang saya pahami, baik itu dalam konteks-konteks Arab dan lain sebagainya, dan yang sering saya dengar,
bahwa radikalisme secara istilah itu adalah ideologi, paham, aliran yang menginginkan perubahan sosial politik secara drastis, total, dan revolusioner, ya. Atau dalam istilah bahasa Arabnya itu yang sering digaungkan oleh Dr. Ali Jum'ah dan juga ulama-ulama yang lain itu adalah madhabul muslihin al-mutatarrifin, madhab reformis ekstremis, ya. Ini secara istilah. Dan yang perlu kita garis bawahi dalam pengertian radikalisme secara istilah ini adalah drastis, total, dan revolusioner. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena radikal secara istilah ini bukan hanya menanamkan pada diri pribadi, tapi mengajak ke orang lain untuk frontal dan sebagainya. Karena menginginkan misi-misi yang ingin dia cari atau misi-misi yang ingin dia datangkan, akhirnya dia mengajak ke semua orang untuk sama-sama bersikap radikal. Kalau secara pribadi silakan, tapi kalau untuk mengajak ke orang lain, ya, untuk mengajak bahwa yang mengikuti kita ini paling benar, yang lain itu salah, itu radikalisme yang memang dilarang dalam ajaran agama Islam. Bahkan dalam referensi yang ditulis oleh Dr. Sayyid Usamah Al-Azhari, Dr. Sayyid Usamah Al-Azhari itu ulama Al-Azhar, pakar hadis, itu menulis kitab judulnya Al-Haqqul Mubin fir raddi ala man tala'aba biddin. Dan saya kira ini kitab yang paling pas untuk menjadikan rujukan spesialisasi penyuluh dalam hal radikalisme dan aliran sempalan. Karena kita sebagai penyuluh itu harus punya rujukan-rujukan penting. Kitab masalah spesifikasi daripada setiap cabang-cabang daripada penyuluh. Karena kalau kita lihat 8 astaf ini, beberapa daripada spesifikasi ini sudah banyak kitab-kitabnya, kayak Keluarga Sakinah itu sudah banyak referensinya, kayak Buduru Sa'adah dan sebagainya. Sudah cukup banyak referensi, ketika ada materi pun kita gampang menggalinya, mengkajinya di kitab-kitab banyak udah. Kemudian masalah zakat juga banyak, narkoba juga banyak, kemudian masalah buta aksara juga banyak, kemudian masalah produk halal juga banyak referensinya. Nah, yang paling minim referensi itu adalah tentang radikalisme dan aliran sempalan. Dan saya pernah baca di kitab Al-Haqqul Mubin ala man tala'aba biddin, ini referensi yang cukup kuat. Dan kalau bisa memang dikaji secara berkala, ya, atau kalau perlu dihatamkan itu kitab, karena memang isinya luar biasa. Ya, isinya luar biasa dan insya Allah sangat bermanfaat. Wabil khusus buat penyuluh-penyuluh yang memang masuk ke spesifikasi radikalisme dan aliran sempalan. Nah, salah satu rujukan yang akan saya sampaikan pada materi ini juga rujukan dari kitab Al-Haqqul Mubin ala man tala'aba biddin, ya. Kalau memang pengen dapat kitabnya, memang sekarang sudah dijual di Indonesia, bukan hanya di Mesir, tapi sekarang sudah beredar di Indonesia di toko-toko kitab yang memang sudah kelas-kelas internasional juga banyak. Karangan Syekh Sayyid Usamah Al-Azhari. Mungkin nanti bisa kita bahas bareng-bareng, khususnya buat FKPAI Tangsel, buat bekal kita, dan nantinya itu insya Allah sangat bermanfaat. Dari rujukan yang saya akan sampaikan ini juga saya merujuk ke kitab tersebut. Ya. Dalam kitab tersebut nanti kita akan mendapatkan salah satu jargon yang luar biasa. Yang luar biasa yang sering disampaikan oleh guru saya, Syekh Afifuddin Al-Ajir. Guru saya ini sering menyampaikan ketika membahas masalah radikalisme dan aliran sempalan ini selalu menyampaikan jargon. Apa jargonnya? Al-Islamu bainal hamasati was-samahah. Ini hampir mirip. Al-Islamu bainal hamasati was-samahah. Bahwa Islam itu antara semangat dan toleransi. Al-hamasa itu semangat. Was-samahah itu adalah toleransi. Jadi Islam itu dibangun di antara semangat dan juga toleransi. Hamasa adalah semangat yang menyala-nyala, samaha itu adalah toleransi yang nyata. Ya. Artinya, ketika seseorang itu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersemangat untuk
puasa, bersemangat untuk ibadah-ibadah sunnah, bersemangat untuk ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh para ulama, atau bersemangat oleh ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, semangat mereka itu tidak dikategorikan sebagai radikalisme, tidak. Ya. Satu sisi ketika mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah, juga jangan pernah melupakan bahwa dalam Islam itu ada samahah, toleransi. Ya. Toleransi yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi yang perlu kita maknai dengan baik, bahwa tidak boleh kita memaksa orang lain itu untuk masuk ke agama kita. Ya. Karena dalam Al-Quran sudah jelas bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Atau dalam ayat lain, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau ingin memaksa ya Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada seluruh manusia sehingga mereka ini semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak bisa. Ya. Nah, dalam hal toleransi ini kita harus paham dan harus tahu bahwa ketika orang lain ini tidak mau ya masuk ke agama kita, jangan kita langsung memaksa, ayo kita masuk ke agama saya ini, jangan. Karena tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan tidak diperintahkan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran mengatakan tidak ada paksaan dalam urusan agama. Kemudian Islam juga mengajar pemeluknya agar tidak mengurus orang lain sampai bagian paling dalam. Ya. Jadi Islam mengajarkan ke pemeluknya, ke pengikutnya untuk tidak mengurusi perkara-perkara yang paling dalam orang itu. Dalam orang Islam itu sendiri atau orang di luar Islam. Ya. Sebagaimana satu kisah yang pernah dialami oleh sahabat Nabi SAW namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ketika mengikuti perang, itu ada orang kafir, ternyata pas lagi perang ini orang kafir membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Membaca dua kalimat syahadat di depan Usamah bin Zaid, tapi kemudian Usamah membunuh orang ini. Pas dibunuh, kemudian Usamah pergi ke Madinah, laporan ke Nabi SAW. Ya Rasul, tadi saya bunuh orang, padahal dia sudah bersyahadat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah. Usamah, apakah kamu membunuh orang yang telah membaca kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, iya. Ya. Qala Usamah berkata, Usamah berdalih kana muta'awwidan. Ya Rasul, saya tahu bahwa dia itu berpura-pura bersyahadat karena pengen selamat. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Qala Nabi SAW, ala syaqaqta ala qalbihi fata'allam annahu shadiqun aw kadhib. Kata Nabi SAW, kenapa kamu tidak belah dadanya saja langsung? Sehingga tahu isi hatinya, itu benar apa enggak. Ya. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa urusan paling dalam masalah keislaman dan lain sebagainya, masalah benar atau tidaknya itu urusan pribadi yang tidak boleh kita ungkit-ungkit. Karena Nabi SAW dalam teks hadis ini juga mengajarkan tidak perlulah kita mengungkit-ungkit bagian paling dalam dalam umat Islam. Ya. Karena sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Islam juga mengajarkan ya, ketika seseorang memang sudah masuk Islam itu nggak perlu ditanya-tanya lagi kamu beriman apa enggak secara detail, karena memang sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya paling Islam, yang lain itu enggak Islam atau kurang Islam, sehingga yang terjadi di masyarakat itu menganggap bahwa yang beda dengan aliran saya itu berarti masuk neraka nantinya. Itu banyak. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena pemahaman mereka terhadap nilai-nilai keislaman itu salah. Ya. Pemahaman mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam itu salah. Kenapa salah? Karena mereka belajar bukan dari ahlinya. Bukan dari orang atau bukan dari ulama yang memang megang referensi asli tentang literatur Islam. Atau boleh jadi mereka belajar di Google dan lain sebagainya, atau belajar dengan orang-orang salah, sehingga produk keislaman yang dihasilkan juga salah. Ya. Dan memang benar tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa awal mula muncul daripada radikalisme ini bermula dari aliran-aliran yang muncul dalam Islam. Ya. Pada saat perang Siffin, ya. Terjadi aliran-aliran radikalisme itu dipelopori oleh kelompok-kelompok daripada Khawarij, ya. Yang keluar daripada barisan Ali bin Abi Thalib yang tidak puas dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Dan nanti
kelompok-kelompok Khawarij ini yang menjadikan cikal bakal munculnya radikalisme. Ya. Kemudian dari radikalisme ini nanti akan muncul berbagai macam aliran-aliran sempalan, atau aliran-aliran sempalan ini nanti akan memunculkan radikalisme, memunculkan kekerasan-kekerasan setiap umat Islam. Ya. Makanya radikalisme itu nanti dikaitkan dengan aliran-aliran sempalan, karena radikalisme akan muncul karena sebab aliran-aliran sempalan yang menyimpang daripada ajaran-ajaran yang sudah dianut oleh kebanyakan orang atau kebanyakan umat Islam yang dikenal sebagai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan perlu kita ketahui bahwa munculnya aliran-aliran sempalan dan lahirnya radikalisme itu karena mereka tidak 100% mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas diikuti oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la tajtami ummati ala dolalatin. Tidak akan pernah berkumpul umatku itu atas kesesatan. Ya. Jadi umatku itu tidak akan sepakat dengan kesesatan. Fa idza ra'aitum al-khilaf atau fa idza ra'aitum khilafan, ketika kalian melihat khilaf, perbedaan pendapat, fa'alaikum bisawadil a'zam. Maka kalian harus mengikuti as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam ini adalah pendapat mayoritas atau yang dikenal dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Fa insyaallah kalau kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik, insyaallah jauh daripada radikalisme, jauh daripada nilai-nilai kekerasan yang memang sudah banyak diikuti oleh orang-orang yang memang menyimpang di Indonesia. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri daripada aliran sempalan? Karena aliran sempalan ini istilah lainnya itu adalah aliran sesat. Ya. Kalau bahasa kita ini yang paling gampangnya adalah aliran sesat. Bagaimana kita mengenali ciri-ciri aliran sempalan atau ciri-ciri aliran sesat? Pertama, aliran sesat itu ditandai dengan menggunakan Al-Quran dan hadis untuk mendoktrin-doktrin atau mempengaruhi korbannya. Ya. Aliran sesat ini selalu berdalih kepada kembali ke Al-Quran dan hadis untuk mendoktrin daripada korbannya. Aliran sesat itu selalu mengatakan bahwa kita tidak perlu mengikuti ulama, tidak perlu mengikuti mazhab. Sehingga dari pernyataan-pernyataan mereka itu nantinya mereka menafsirkan Al-Quran sendiri, hadis sendiri, sehingga hasil yang mereka hasilkan itu adalah sesat dan juga menyesatkan. Karena kita sepakat bahwa Al-Quran itu baik, jauh dari kesalahan. Tapi yang salah itu adalah penafsir-penafsirnya. Siapa penafsir yang salah? Mereka yang menafsiri Al-Quran tidak berdasarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak berdasarkan perangkat-perangkat ilmu tata cara untuk menafsiri Al-Quran. Sebab insya Allah kalau kita mengikuti Al-Quran dan hadis berdasarkan penafsiran-penafsiran para ulama, penafsiran-penafsiran para ahli tafsir yang memang sudah mumpuni ilmunya, insya Allah kita jauh daripada kesesatan. Dan juga tidak akan pernah muncul kelompok-kelompok radikalisme. Ya. Karena radikalisme ini dipicu pemahaman-pemahaman tekstual ayat suci Al-Quran tidak berdasarkan tafsir-tafsir resmi atau tafsir-tafsir mu'tabar yang dikarang oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Contoh kecil membahas masalah ayat-ayat perang itu dimaknai sendiri. Akhirnya terjadilah kekerasan dan lain sebagainya. Baik, insya Allah kalau kita mengikuti ulama-ulama ahli tafsir, ya, ulama-ulama ahli tafsir hadis, kita mengkaji Al-Quran juga mengkaji tafsirnya, bukan hanya terjemahan, karena nantinya antara terjemah dan tafsir itu beda. Jadi kalau ada orang yang nawarin, ayo kita belajar tafsir, ternyata yang dibuka terjemah, itu bukan tafsir yang dipelajari. Ya, karena tafsir itu berbeda dengan terjemah. Dan kita nggak bisa ketika mempelajari terjemah itu, kita bilang mempelajari tafsir. Karena jauh antara terjemah dan juga tafsir. Kalau kita memang benar-benar mau mempelajari tafsir Al-Quran, maka kita minimal harus punya pegangan tafsir. Ya. Kalau memang mengkaji tafsir tasawuf, kita ada pegangannya, tafsir Ruhul Bayan, karangan Syekh Ismail Haqqi Al-Barsawi. Atau kalau kita pengen mengkaji tafsir tentang masalah tauhid, masalah filsafat, kita bisa mengkaji tafsir Al-Kabir, karangan Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita pengen mengkaji tentang hukum-hukum fikih, tafsir Ayatul Ahkam, boleh kita mengkaji
tafsirnya Dr. Ali Asobuni. Kalau kita pengen mengkaji tafsir-tafsir tentang ilmu pengetahuan, boleh kita juga mengkaji tafsir Al-Jawahir, karangan Syekh Sayyid Tontowi Jauhari. Ya. Atau kalau kita pengen mengkaji antara tafsir dikaitkan dengan hadis Nabi, kita boleh mempelajari tafsir Ibnu Katsir. Dan banyak tafsir-tafsir yang lainnya. Ya, yang memang dikarang oleh ulama-ulama yang mumpuni dalam bidang tafsir. Dan ternyata orang-orang yang masuk ke aliran-aliran sesat ini, mereka menafikan ulama-ulama di tafsir. Mereka nggak mau pakai ulama-ulama karena berdalih ulama itu berpotensi salah katanya. Sedangkan mereka nggak berkaca pada dirinya sendiri bahwa ulama memang berpotensi salah, tapi kesalahan ulama tidak seperti kesalahan orang-orang yang mengikuti aliran-aliran sempalan. Kesalahan daripada ulama itu ada ilmunya, ya. Atau bagian daripada ketika salah itu ada pahalanya karena memang sudah mumpuni ilmunya, karena bagian daripada ijtihad para ulama itu sendiri. Kemudian yang kedua, menanamkan rasa percaya diri yang berlebih kepada pengikutnya. Jadi ciri-ciri aliran sesat itu selalu menanamkan rasa percaya diri, kepedean yang berlebih kepada pengikut-pengikutnya. Ya, contohnya, ayo kita ikut ke kelompok kita, nanti akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan dijamin mendapatkan bidadari beratus-ratus misalnya. Padahal cara mereka beragama itu sudah menyimpang dari ajaran-ajaran yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, menyalahi paham mayoritas ulama. Dan perlu kita ketahui ciri-ciri pendapat para ulama, sama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak mau memakai kitab-kitab yang dikarang selain oleh ulama-ulama mereka, sehingga pemikiran mereka itu tidak terbuka, ya, tidak menerima kebenaran daripada orang lain, dan mereka menganggap bahwa yang paling Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah guru mereka sendiri. Yang lain itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal jelas bahwa kelompok ulama-ulama yang termasuk kategori Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah ulama-ulama yang memang banyak diikuti oleh masyarakat, dan memang mereka bermazhab, kemudian mereka bertasawuf dan juga berakidah mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Karena tidak sedikit daripada masyarakat itu yang belum paham tentang akidah yang mereka anut. Sehingga banyak dari mereka yang ketika didoktrin masalah akidah itu mereka cepat mau, kemudian gampang terdoktrin, akhirnya masuk ke ranah aliran-aliran mereka. Artinya masuk ke kesesatan mereka. Ya, maka perlu bagi kita mengajarkan nilai-nilai akidah, terutama minimal kita memberikan pengertian secara sederhana bahwa akidah kita ini mengikuti siapa, ya. Terus mazhab fikih kita ini mengikuti siapa, atau misalnya tasawuf kita itu mengikuti siapa. Minimal kita mengajarkan secara sederhana meskipun belum detail. Ya. Minimal kita mengajarkan bahwa kita ini Ahlussunnah wal Jamaah harus mengikuti salah satu daripada dua mazhab akidah. 3 tadi suaranya udah hilang. Yang ketiga, menyalahi paham mayoritas ulama. Menanamkan rasa percaya diri yang berlebih kepada pengikutnya. Dan yang terakhir, menjauhkan orang dari ulama. Ya, ini ciri yang menjauhkan orang dari para ulama. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Selalu membawa jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian menafikan para ulama. Mereka pikir mereka bisa memahami Al-Quran dan hadis sendiri, padahal mereka paham hadis itu semua dari ulama. Mereka paham hadis ini itu karena ada ulama. Imam Bukhari kan itu ulama, ya kan? Kenapa muncul hadis ini? Kan kita tahu semua karena adanya Imam Bukhari. Kemudian kita tahu kita bisa membaca Al-Quran itu juga berkah para ulama yang mencatat Al-Quran di buku. Kita juga bisa tahu bahwa Al-Quran itu ada titik-titiknya, kemudian kita bisa membedakan antara ta, nun, sa, itu juga dari para ulama. Kita paham a itu mangap, doma itu muncis, ya, atau kasro itu meringis, itu kan dari para ulama. Ya, kalau sedikit-sedikit kembali ke Al-Quran dan hadis susah. Ya. Karena kita pun bisa ini itu semua dari para ulama. Al-Quran yang kita bawa
itu ada harokatnya, itu juga dari para ulama. Ya. Jadi jangan sampai menafikan para ulama dan kemudian membawa jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan kita semua sepakat bahwa Al-Quran itu baik, sempurna. Hadis itu baik. Tapi kadang-kadang yang nggak baik itu orang-orang yang menafsirkan sendiri tidak berdasarkan ilmu-ilmu agama Islam. Ya, belum mumpuni ilmunya, belum menguasai 12 cabang ilmu, sudah menafsiri Al-Quran. Sehingga nanti muncul aliran-aliran sesat atau muncul paham-paham radikal. Mungkin dari kita daripada menuduh pihak-pihak lain untuk pihak-pihak lain itu berbuat radikal, lebih baik kita menangkal narasi-narasi takfiri. Karena yang banyak di masyarakat itu adalah narasi-narasi takfiriyah yang gampang mengkafirkan orang. Ya. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bepergian untuk berjihad fisabilillah fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Dan janganlah kalian berkata kepada orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ente muslim, ente mukmin. Jangan. Ya, karena memang sudah jelas dia mukmin kok malah ditanya-tanya ente mukmin, apalagi sampai dituduh kafir. Kalau memang sholatnya sama, menghadap kiblatnya sama, kemudian memakan sembelihan yang sama, mereka semua dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla salatana wa wastaqbala qiblatana wa kala dhabihatana fa huwa fi dhimmatillah." Kalau ada orang menghadap kiblatnya sama, salatnya sama, bacaannya sama, memakan sembelihannya juga sama, itu berarti sudah dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak perlu ditanya lagi ente mukmin karena gara-gara beda daripada aliran. Ya. Maka yang perlu kita garis bawahi dalam radikalisme ini, kita memahami dan sebisa mungkin kita harus menangkal narasi-narasi takfiri yang sering digaungkan oleh kelompok-kelompok yang non ahlu sunnah wal jamaah. Mohon maaf saya bilang mereka-mereka ini non ahlu sunnah wal jamaah karena kesepakatan daripada ulama-ulama di Timur Tengah itu ketika rapat di sesnya itu mereka mengatakan bahwa kelompok Wahabi itu di luar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita tahu bahwa terjadinya pentumpahan darah itu karena ada takfiri itu sendiri. Maka ada satu kalimat at-takfiru huridud dima. Ya, mengkafirkan itu adalah jalan menuju pertumpahan darah. Ya, tidak ada pertumpahan darah kalau memang tidak ada saling mengatakan kafir-kafir dan sebagainya. Nah, munculnya pertumpahan darah itu karena sebab ente kafir, ini kafir, padahal jelas-jelas dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang perlu kita ketahui juga masalah ciri-ciri daripada radikalisme itu sendiri. Ya. Ketika muncul aliran sempalan, kemudian menggaungkan narasi-narasi takfiri, maka pastinya akan muncul benih-benih radikalisme, kekerasan, dan lain sebagainya, dan memaksa orang lain untuk masuk ke alirannya. Ya. Kita harus mengenali ciri-ciri daripada radikalisme. Pertama, intoleransi. Yang kedua adalah revolusioner. Harus instan, langsung, nggak bertahap. Ya. Pengen ada perubahan, tapi langsung, tidak bertahap. Pengennya seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW revolusioner itu memang pantas, karena memang sudah mumpuni. Beliau ini adalah Rasulullah SAW, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita sebagai umat Islam yang biasa untuk revolusioner langsung, tidak bertahap, langsung gratis total, itu nggak bisa. Ya, karena bertahap. Ya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran saja itu tadrijian, bertahap-tahap. Ya, tidak langsung 30 juz. Meskipun bisa saja Allah langsung kirimkan ke Nabi itu wahyu langsung Al-Quran 30 juz. Tapi Allah berikan wahyu kepada Malaikat Jibril, kemudian Malaikat Jibril menyampaikan pada Nabi SAW itu tadrijian, bertahap-tahap. Itu menandakan bahwa perubahan itu tidak mutlak langsung, tapi harus melalui proses. Bahkan hukum-hukum Islam juga kan bertahap. Ya. Artinya ada pengharaman, masalah hukum Islam itu kan bertahap. Masalah khamr juga kan pengharamannya bertahap. Kemudian masalah riba juga kan pengharamannya bertahap. Makanya masuk revolusioner ini masuk dalam kategori ciri-ciri radikalisme. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri daripada radikalisme itu adalah ta'assubul a'ma. Ya, fanatik buta.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Laisa minna man da'a ilal asabiyyah." Tidak termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatik. Fanatik di sini adalah fanatik buta. Ya, maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang fanatik buta, tidak menerima kebenaran daripada orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menafikan daripada ulama-ulama lain. Ya. Apalagi yang dinafikan itu adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diskusi pada siang hari ini kaitannya dengan radikalisme dan aliran sempalan. Untuk selanjutnya kita diskusi bareng aja kaitannya dengan tema, dan saya serahkan lagi ke moderator. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau untuk menambahkan atau mengurangi bukan level saya. Saya cuma bertanya aja lah. Ya, maka yang bertanya. Ya. Jadi begini Pak Kiai, antara aliran sesat dengan paham sesat itu kan mungkin gimana ya? Antara aliran sempalan dengan aliran sesat, itulah gitu. Aliran sempalan dengan aliran sesat. Apakah setiap aliran sempalan itu sesat? Apakah ada aliran-aliran sempalan yang tidak sesat? Gitu. Ya. Karena memang tidak setiap aliran itu kan keluar daripada jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Ada memang beberapa aliran-aliran sempalan yang mungkin masih sejalur dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun apakah mereka juga bisa kita kategorikan sebagai aliran sesat atau ada definisi tersendiri untuk aliran sesat itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Gus. Ada lagi itu satu aja dulu kayak Gus. Ya, saya boleh. Ya, Oh, ada lagi. Silakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pengen menambahkan dari penjelasan Gus Mujmal. Sebenarnya yang saya perhatikan dari keadaan Indonesia tentang radikalisme dan aliran sempalan itu sebenarnya yang menjadi dasar penilaian mereka atau terciptanya radikalisme itu, kalau dari sudut pandang saya sebagai penyuluh, kebetulan saya juga spesialisasi dari buta aksara Al-Quran, yang insya Allah mengerti dikit-dikit tentang Al-Quran. Sebenarnya yang jadi dasar mereka itu adalah pemahaman Al-Quran yang kurang sempurna. Dalam artian ketika mereka mendoktrin dengan Al-Quran dan hadis itu, mereka itu hanya mencomot satu ayat tanpa melihat munasabah ayat sebelumnya dan sesudahnya. Seperti contoh di surat Al-Anfal ayat 39 yang mengatakan bahwa Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa takuna ad-dinu kulluhu lillah ila akhirih. Nah, itu kan ada perintah untuk membunuh ya. Nah, kalau mereka mencomot cuma ayat itu tanpa melihat munasabah ayat sebelumnya atau sesudahnya, itu seakan-akan Islam hanya menyuruh kita itu untuk membunuh. Padahal ayat sebelumnya ketika Nabi waktu itu dimusuhi atau dihadang oleh kaum Quraisy kan. Nah, jadi itu menurut saya itu hal yang mendasar dalam memahami Al-Quran yang kurang sempurna, itu bisa mendasari mereka menjadi radikal. Kalau itu menurut saya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau dari segi makna radikalisme itu kan tadi secara bahasa, secara terminologi ya. Nah, secara istilah itu adalah ideologi ya. Ideologi atau pemahaman yang ingin mengadakan perubahan gitu ya. Saya tuh kadang ini unek-unek saya. Kenapa sih radikalisme itu kayaknya fokus ditujukan, dialamatkan kepada orang muslim gitu. Seakan-akan seperti itu. Padahal kalau kita lihat alam, apakah komunis itu masih ada atau enggak? Tapi menurut saya masih ada ya. Ya. Kenapa komunis itu
nggak dijadikan atau dimasukkan dalam kategori radikalisme. Kemudian ditambah lagi dengan adanya statement-statement dari pemimpin kita, ya, Menteri Agama yang mengatakan bahwa cikal bakal radikalisme itu bisa jadi dari good looking yang masuk ke masjid, kemudian yang hafid Quran, katanya kemarin sempat kontroversi juga itu, nah kontroversial, terus kemudian dijadikan statement yang bisa yang dialamatkan kepada umat Islam gitu. Jadi intinya kenapa komunis itu tidak dimasukkan dalam artian, yaitu ini juga ya masalah juga buat kita karena kita kan orang pemerintahan. Nah, padahal komunis itu kan salah satu ideologi ya. Yaitu itu aja deh. Ya, makasih. Ya. Ini dua dulu ya. Ya, monggo Gus dijawab dulu. Nanti kita setelah ini kita akan beri kesempatan di tamu-tamu kita, ada mahasiswa dan dari Bone Bolango barangkali nanti. Silakan Gus. Pertama dari Ustadz Surya. Apakah semua aliran-aliran sesat itu menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi kebanyakan daripada aliran yang sudah memberikan sebagai aliran sempalan itu kebanyakan mereka sesat. Meskipun mungkin ada yang memang masih berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang saya pahami, sekalipun kemungkinan besar ada yang nggak sesat, tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya, itu semua kalau di kategori aliran sempalan itu dikategorikan sesat. Itu kalau yang saya pahami secara pribadi. Kan? Meskipun kemungkinan kecil adalah, atau mungkin ada yang mengatakan kemungkinan besar ada yang dikategorikan bukan orang-orang yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita lihat dari ciri-ciri yang saya baca itu, semua yang masuk ke ranah sempalan karena sudah dikategorikan sempalan ya berarti kategorinya sesat. Artinya keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana tadi ciri-cirinya kan menafikan para ulama-ulama. Apalagi yang dinafikan itu adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menggunakan Al-Quran dan hadis untuk mendoktrin atau mempengaruhi korbannya tanpa didasari dengan tafsir-tafsirnya. Itu kan jelas. Pasti dengan mereka hanya memegang Al-Quran dan hadis tanpa memegang tafsir, nanti akan muncul kesesatan-kesesatan kecuali orang-orang khusus yang mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan laduni sedikit kan. Kalau kayak kita kan butuh yang namanya referensi. Contoh kecil ketika membaca kitab Bulughul Maram saja, itu tanpa membaca syarahnya, itu nanti akan timbul sesuatu yang sesat dan juga menyesatkan. Bisa jadi nanti akan keluar hukum yang sesat dan juga menyesatkan. Maka ketika kita berbicara hadis, mau nggak mau harus disandingkan dengan syarah. Bulughul Maram disyaratkan dengan Ibanatul Ahkam atau Nailul Autor dan lain sebagainya, biar tidak menghasilkan pemikiran-pemikiran pribadi tanpa didasari dengan ilmu. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, ciri-ciri aliran sempalan, itu berarti semua daripada aliran yang sudah masuk kategori sempalan itu sesat. Artinya keluar daripada konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tadi dilihat dari ciri-cirinya, Ustaz. Maaf Gus, kalau tadi keterangan Gus Musbah kan ada hadis yang kisah tadi itu, kalau memang sholatnya sama, terusnya Tuhannya sama, makan sembelihan yang sama, itu kan masih termasuk Muslim lah, maksudnya tidak sesat lah. Gitu. Nah, jadi istilahnya kalau dari situ, jadi saya jadi bingung nih, kan kebanyakan aliran sempalan itu kan dia sholatnya masih sama, nabinya kadang-kadang masih sama, Tuhannya masih sama, dan masalah sembahnya sama. Mungkin beda di masalah ubudiyah sama beberapa masalah akidah yang mungkin berbeda gitu. Apakah itu tetap kita bilang sesat apa gimana gitu ya? Jadi kan Sesat itu kan beda dengan kafir ya. Dolal antara dolal itu kan beda dengan kafir ya. Artinya fi zimmatillah itu menjadi tanggung jawab Allah. Nanti biarlah Allah yang nanti akan memberikan hukumannya, ya kan? Nanti akan menilai mereka-mereka. Artinya secara zahiriyah itu kalau sudah menyimpang daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu dikategorikan sesat karena keluar daripada as-sawadul a'zam, ya kan? Artinya pendapat mayoritas. Itu bukan dikategorikan kafir. Dolal itu tidak sama dengan kafir. Kalau ketika muncul sesat itu jangan kemudian kita menafsir berarti kafir, enggak. Nah, itu yang muncul di masyarakat itu
kalau sesat Bukan. dikatakan kafir. Nah, ini yang Bukan. terjadi. Jadi gimana kita jelasinnya itu ke masyarakat? Jadi kalau sesat itu bukan kafir, artinya perlu pembenahan. Artinya sedikit menyimpang dari sawadul azam itu tadi, pendapat mayoritas. Nanti maksud daripada hadis tadi, bahwa fi zimatillah itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala, itu biarlah itu nanti Allah yang akan membalas semuanya. Intinya dalam hukum Islam kan ada penghukuman secara zahiriyah, karena kebanyakan dari kita kan nahnu nahkumu bidzawahir. Kita itu hanya menghukumi secara zahir kebanyakan kan. Wala nahkumu bil batin, tidak menghukumi secara batin. Masalah urusan batin itu nanti Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena kita hidup di dunia nyata, itu kan berarti butuh yang zahir-zahir, ya kan? Kita kan hidup di dunia nyata karena kita itu makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya, kita ini makhluk kasar dan membutuhkan sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak. Karena setiap hari kita ini bergaul dengan sesuatu yang nampak. Maka harus ada ciri-ciri yang nampak juga, ya. Ciri-ciri yang nampak secara zahiriyah, oh ini yang sesat nih. Ya, tanpa kita menghukumi bahwa itu kafir. Ya, artinya nanti sesat dan kafir itu berbeda nantinya. Karena kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, nanti perbedaan antara sesat dan kafir itu dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, kalau masalah sesat itu boleh jadi masih dalam ranah Islam, dan memang masih dalam ranah Islam, tapi nanti yang masalah menghukumi itu kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disamakan antara sesat dan juga kafir, beda ya. Jadi nanti Berarti, yang masalah Gus, berarti Gus, kalau walaupun aliran sesat, kalau misalkan kita hubungkan dengan masalah ubudiyah, misalkan nikah, pernikahan itu kan nggak boleh kepada muslim ya. Tapi berarti kalau misalkan dia itu aliran sesat, masih tetap sah ya berarti ya? Soalnya dia belum kafir. Syahadatnya kan Ya, apa? berarti sah ya menikah dengan orang yang beraliran sesat ya? Iya. Kan yang tidak diperbolehkan kan dengan orang kafir. Ya, Kalau berarti dengan masih orang sah ya itu ya. Islam tetap sah. Cuma Iya, nanti iya. kan tanggung jawab sosial gitu kan. Iya. Maksudnya diterima nggak di keluarga karena ada perbedaan, gitu kan. Kalau masalah sah tetap sah karena mereka juga Tetap kan sah, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Betul. Muhammadar Rasulullah gitu kan, sama. Gitu. Ya Gus, terima kasih. Ya, Syukran kemudian jazilan. yang kedua, memang benar tadi masalah munculnya radikalisme itu karena salah somot. Makanya saya katakan cikal bakal daripada radikalisme itu karena mereka memahami Al-Quran, tidak memegang tafsir. Makanya asal comot aja. Insya Allah kalau belajar tafsir, nggak mungkin salah somot. Ya kan? Kenapa mereka bisa salah somot? Karena nggak belajar tafsir. Gitu. Makanya asal comot dan sebagainya. Dan insya Allah, kadang-kadang yang belajar tafsir aja salah somot kok. Ya kan? Karena memang nggak mendalami. Ya kan? Kemudian nggak mengikuti guru-gurunya. Akhirnya salah comot juga. Apalagi yang sama sekali nggak belajar tafsir, hanya modal terjemahan, kemudian salah comot dan sebagainya, sehingga tidak mengkaitkan antara ayat-ayat dengan asbabun nuzul atau munasib ayatnya dengan sebelumnya atau dengan setelahnya, sehingga nanti memahami dengan cara akal sendiri. Padahal dalam hadis sudah dijelaskan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang siapa berdusta atas namaku maka sudah memesan tiket neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau barang siapa manfasarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsiri Al-Qur'an dengan akalnya sendiri, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan pendapat-pendapat para ulama, padahal ilmunya belum mumpuni tapi nafsirin sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka berarti sudah memesan tiket neraka. Ya, sudah dipersiapkan itu neraka khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian masalah yang kedua, kenapa yang disinggung itu hanya umat Islam? Karena mayoritas di negara kita kan Islam. Artinya saya tidak menafikan bahwa radikalisme itu muncul di orang-orang yang bukan dari Islam. Itu memang ada, dari Kristen pun ada radikalisme, dari Hindu juga ada radikalisme, dari Buddha juga ada radikalisme, apalagi memang dari komunis pasti ada. Karena ruang lingkupnya saya berbicara dengan orang-orang Islam, maka yang dibahas itu orang-orang Islam, tanpa menafikan radikalisme yang muncul di orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Karena di sana pun ada. Dan mohon maaf saya nggak menyinggung masalah itu ya. Tapi bukan berarti saya menafikan radikalisme itu yang ada di selain daripada Islam. Tetap saya mengatakan radikalisme ada di luar Islam juga ada. Masuk di Kristen, di Hindu, di Buddha, apalagi di komunis juga ada. Karena cuma nggak kelihatan kali ya Gus ya.
kelihatan. Kalau yang dari non-Islam mungkin nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan kan seringnya Ya karena kejadiannya. mayoritas Indonesia kan Islam. Iya. Maka yang membahaskan Islam itu sendiri, ya kan? Seakan-akan di Islam saja. Karena Iya, padahal banyak di luar ya Gus ya. Di luar banyak. Saya tidak mengatakan bahwa di luar Islam itu nggak ada. Kita persilakan buat tamu-tamu dulu nih ya, kita memberi penghormatan kepada tamu-tamu kita. Tadi ya Ustadz Charles mohon izin katanya sudah masuk sholat Indonesia bagian tengah. Jadi kita persilakan di sini. Saya tadi ada beberapa mahasiswa, apakah masih hadir? Silakan kalau mau bertanya atau sharing atau apa pengalaman di dunia kampus seperti apa. Sini ada saya lihat ada Khosiin ya mahasiswa. Ada siapa lagi? Ada Lukmanul Hakim. Mangga silakan mahasiswa yang mau sharing atau mau bertanya kepada pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk guru kita bersama yang hari ini menjadi pemateri. Bapak dan Ibu hadirin yang hari ini hadir yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Saya mewakili atas nama mahasiswa. Saya ingin bertanya Gus dengan kitab yang tadi mengenai barometer ukuran orang radikalisme itu seperti apa. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita tampung dulu Gus ya. Kita beri kesempatan yang mahasiswa nih, belum ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khosiin dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin di sini saya ini aja minta solusi atau gimana ya? Misalnya minta pengalaman dari Bapak, Ibu dan Gus terkait ketika kita terjun ke masyarakat gitu, membawa tema radikalisme dan aliran sempalan ini. Nah, radikalisme dan aliran sempalan ini kan sangat sensitif gitu untuk kita jabarkan secara langsung ke masyarakat perkotaan terkhusus. Kalau misalkan masyarakat perdesaan, mereka belum terlalu paham lah misalnya. Nah, terkait itu, kiranya jikalau misalkan kita terjun ke masyarakat perkotaan dengan mengambil tema seperti ini, misalkan mengadakan penyuluhan langsung atau pemberantasan radikalisme kan cara langsung kayak seakan-akan gimana gitu. Nah, baiknya dari penyuluh Bapak Ibu sekalian dan Gus, adakah saran atau solusi untuk kami jikalau misalkan kami terjun ke masyarakat mempunyai tema-tema atau judul-judul yang secara sederhana itu berkaitan dengan radikalisme tetapi memalihkan itu, misalnya mengalihkan itu tidak menyangkut pautkan temanya itu, tapi intinya tentang radikalisme gitu. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Ya, mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan. Ya, terima kasih Ananda mahasiswa. Aduh, saya lupa dulu nama orang nih. Pertama, ini bagus pertanyaannya dari mahasiswa UIN. Apa barometer radikalisme? Kadang-kadang ada orang mengukur barometer radikalisme itu dari dohiriyahnya saja. Jadi itu mahasiswa IKI tadi, S2, Ustadz Nasruddin. Oh, mahasiswa IKI. Oh, iya. Ustadz Nasruddin, ya. Jadi barometer radikalisme itu jangan diukur dari sisi dohiriyah. Kadang-kadang orang ada yang bercadar kemudian langsung dicap sebagai radikal, gitu kan? Ada memang orang yang celana ceringkang langsung dicap sebagai radikal, padahal belum tentu. Ya, karena tidak semua orang yang bercadar itu radikal, dan tidak semua orang yang pakai celana cingkrang juga radikal. Tidak. Dari barometer yang pas yang bisa kita menjadikan barometer khusus untuk menentukan bahwa itu radikal apa enggak, itu pemahaman mereka terhadap pengkajian tafsir ya. Jadi ketika mereka mengkaji Al-Quran, dia megang tafsir enggak, gitu kan? Atau biasa pakai ngarang-ngarang sendiri apa enggak? Kajiannya itu menukil-nukil
makalah ulama apa enggak? Atau mungkin menafikan ulama-ulama yang lain apa enggak? Kalau mereka tidak doyan dengan para ulama-ulama, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian memahami Al-Quran, dipahami sendiri, itu kan berarti barometernya. Maksudnya kalau belajar Al-Quran itu terjemahan sendiri, ya kan? Tidak didasari dengan tafsir, kaji terjemah bareng-bareng, itu mungkin bisa menjadi barometer secara zahir. Ya. Jadi dilihat dulu, ini ngaji Quran, terjemahannya doang, kemudian dimanai sendiri, apa enggak? Kalau memang ada kelompok-kelompok seperti itu, bisa kemungkinan ya, bukan berarti saya langsung menjas itu semua radikal, bukan. Kemungkinan besar ada indikasi ke situ, ya. Karena radikalisme itu kan muncul daripada takfir, ya. Takfir, saling mengkafirkan dan sebagainya. Munculnya takfir karena kurangnya paham terhadap nilai-nilai keislaman, wabil khusus terhadap tafsir-tafsir Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka barometer yang pas itu keseharian dalam hal keilmuan, yang dia baca itu apa misalnya. Maksudnya dia baca Al-Quran, terjemahan, tidak didampingi dengan tafsir, oh berarti ada indikasi seperti itu. Ya. Meskipun boleh jadi mungkin ada yang menilai secara dohiriyah, tapi saya tidak menilai secara dohiriyah orang yang bercadar itu radikal, enggak mesti. Karena ada juga yang mereka bercadar juga enggak radikal banyak ya. Kemudian yang cingkrang enggak radikal juga banyak. Karena dari mereka boleh jadi menjalankan sunnah, meskipun kadang-kadang ada juga yang cingkrang tapi radikal ada, karena gampang mengkafirkan orang. Intinya barometer kalau serba ngomongin bid'ah, ya kan, atau ngomongin sesat dan sebagainya, itu bisa indikasi ke sana. Karena awal mula dari munculnya radikal itu nanti dengan kalimat-kalimat seperti itu. Karena nanti menurut mereka orang-orang yang tidak sependapat dengan dia maka dituduh sebagai kafir atau bid'ah. Konsep perbuatan dosa antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij kan beda, ya kan? Kalau Khawarij fasik itu nanti kekal di neraka katanya. Orang fasik. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu enggak. Ya. Orang fasik itu kalau konteks Khawarij itu kekal di neraka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Kalau memang dia berbuat dosa besar, nanti tetap dimasukkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Itu mungkin barometer yang saya pahami. Barangkali ada penyuluh yang lain yang bisa menentukan barometer radikalisme, silakan ya. Nanti di sesi terakhir setelah menjawab pertanyaan yang kedua. Kita diskusi aja. Yang kedua tentang apa? Tema-tema ya. Bagaimana kita menawarkan tema ke masyarakat tentang radikalisme biar enggak langsung pure bahwa ini itu radikalisme. Kita bisa mengangkat tema gini, cara-cara menafsirkan Al-Quran melalui para ulama, gitu kan, cara-cara santun, gitu kan. Artinya tidak menjudge ini dan sebagainya. Bisa juga dengan tema, mari kita menafsir Al-Quran dengan tafsir para ulama. Itu juga secara tidak langsung menahan untuk kita semuanya daripada perkembangan radikalisme. Gitu. Mungkin ini jawaban dari saya, barangkali dari penyuluh yang lain silakan, barangkali ada yang menambahkan. Silakan, saya serahkan ke moderator. Terima kasih Gus Mujmal, jawaban-jawabannya ini semakin menarik pembahasannya. Tapi kita dibatasi oleh waktu, kita masih ada waktu sekitar 4 menit, karena semua kita ada kesibukan dan persiapan sholat zuhur. Kita masih ada waktu 4 menit, mungkin barangkali ada penambahan, yang mau menambahkan. Atau... Ya, silakan. Penambahan ya, tadi barometer. Saya di sini bertindak sebagai pengganti moderator, Ustaz. Saya tidak berhak untuk menambahkan, saya hanya bisa memfasilitasi. Ini ada teman-teman, silakan yang mau bertanya lagi atau menambahkan, ada waktu 3 menit. Sebelum Kiai Siraj itu boleh. Kiai Siraj ditambahkan. Ya. Mangga. Singkat padat karena waktu membatasi. Cukup kayaknya udah bagus. Kebanyakan malam silakan Ustaz. Tambahin Ustaz. Karena singkat padat. Ustaz, gobang saya foto nih. Iya. Emang kalau boleh mungkin 1-2 menit. Ya, Allah Gus Mujmal ini luar biasa. Jazakumullah khair. Cuma karena tujuan dari radikalisme ini kan menjaga akidah intinya, bahwa ketika dikatakan radikal itu ada
sebelah kiri juga ada sebelah kanan, atau sebelah kanan juga ada sebelah kiri. Dalam arti sebagaimana ideologi takfiri itu juga berbahaya, ideologi non-takfiri juga bahaya. Dalam arti non-takfir di sini kita tidak berani mengafirkan orang-orang yang di luar Islam gitu ya. Kalau takfir itu kan mengafirkan orang-orang dalam Islam tuh. Hanya beda pendapat lalu kemudian mengafirkan. Nah, ini juga bahaya kan. Sama juga akidah non-takfir itu juga bahaya dalam arti tidak berani mengafirkan mereka yang di luar Islam. Walaupun sifatnya akidah dalam keyakinan, nggak perlu diobral di publik gitu ya. Makanya di luar Islam itu pun nanti harus diyakini bahwa mereka itu ya kafir, supaya tidak terjerumus kepada akidah sekulis atau pluralisme yang membenarkan semua agama. Itu pun karena kan membahayakan akidah kita. Nah, karena kalau kita baca di Sulamu Taufik itu, ketika belum menjelaskan di antara ini mungkin terjadi di masyarakat kita, terjadi di masyarakat kita dalam arti tanpa disadari kadang ada beberapa orang yang karena menghindari radikalisme atau menghindari ekstremisme sehingga mereka kebablasan dalam kemoderatannya gitu ya, sehingga misalkan terucap statement ayat konstitusi di atas ayat suci gitu seterusnya. Ini kan sebenarnya memang untuk menghindari ekstremisme itu yang kadang menjual ayat-ayat Allah untuk tujuan mereka, walaupun betul salah dipahami, pemahamannya salah menurut Gusmal tadi ya. Tapi itu tadi memang jangan sampai nanti kita menghindari ekstremisme atau takfiri lalu kemudian terjerumus kepada liberalisme. Nah, ini karena dua kubu yang berbahaya. Karena karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan Gus Mujmal tadi, kita ini wasat, moderat. Moderat itu ya menolak ekstremisme juga menolak liberalisme gitu ya. Sebagaimana ya nggak boleh mengafirkan Muslim juga ya jangan sampai nanti menyamakan akidah non Muslim dengan Muslim sehingga menganggap semua agama itu benar, sehingga konsep toleransi sebagaimana disinggung Gus Mujmal di awal itu kebablasan. Nanti ada yang ikut Natalan gitu ya, ada yang masuk gereja ikut Natalan bareng segala macam, itu kan bahaya juga untuk akidah kita. Paling itu tambahannya, paling itu maksudnya jangan sampai nanti menghindari ekstremisme kita terjerumus kepada liberalisme karena Ahlus Sunnah itu di tengah gitu ya, wasat moderat itu yang menghindari ekstremisme dan liberalisme. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Kiai Siroj, luar biasa. Kita masuk pada kesimpulan Ustaz Mujmal karena udah 11.15, kita juga menghargai privasi waktu orang. Silakan Ustaz Mujmal karena pembicaraan semakin menarik nampaknya, tapi kita dibatasi oleh waktu juga dan kuota juga mungkin. Jadi silakan Ustaz Mujmal kesimpulan dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Ya, baik. Ya, kesimpulan pada tema siang hari ini, daripada menuduh pihak-pihak lain radikal, lebih baik kita menangkal narasi-narasi takfiri ya. Karena narasi takfiri juga bisa berbahaya. Ya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Siroj juga itu bagian daripada kesimpulan. Kemudian kesimpulan selanjutnya, ciri-ciri daripada aliran sesat atau sempalan itu pertama menggunakan Al-Quran dan hadis untuk mendoktrin atau mempengaruhi korbannya. Yang kedua, menanamkan rasa percaya diri yang berlebih kepada pengikutnya. Yang ketiga, menyalahi paham mayoritas ulama. Yang keempat, menjauhkan orang dari para ulama-ulama, wabil khusus ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, ciri-ciri daripada radikalisme, intoleransi, revolusioner, dan fanatik. Ya, itu mungkin kesimpulan dari pembahasan pada siang hari ini. Baik. Ustadz Gus Mujmal dan rekan-rekan semua, para kiai, para ustadz, pembahasan sebenarnya masih sangat menarik dan saya yakin semua masih ingin menyampaikan atau sharing sebagai pengalaman atau keilmuannya, tapi kita mengingat waktu kita sudah habis dan saya mewakili moderator, saya minta moderatornya dulu apa masih si on ini? Karena terakhir. Oh iya Pak Haji, kalau Pak Haji ususon lah kita boleh. Silakan Pak Haji. Ya jelas hebat. Ya jelas FKPI hebat itulah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Luar supportnya biasa, Pak Haji. luar biasa dan kegiatannya diteruskan kembali. Insya Allah Pak Kiai. Jadi ya luar biasa sih. Dah lanjut. ini Ustazah Ipati, silakan saya kembalikan ke Ustazah Ipati ditutup dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya tadi agak ini sedikit karena ada guru saya datang rawuh, jadi saya harus menemui dulu.
Terima kasih kepada Gus Mujmal, juga Bapak Ibu semua. Dari diskusi tadi kita bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang dalam menilai ya, atau kita sebagai penyuluh dalam hal ini dalam memberikan informasi, pemahaman, kita juga masih sangat butuh untuk menambah wawasan karena untuk mengikuti perubahan. Selain itu juga dasar-dasar dari ilmu-ilmu turas atau pengetahuan tentang radikalisme dan aliran sempalan ini pun perlu kita perdalam kembali. Juga dalam menghadapi masyarakat yang sangat berkembang cepat sekali, tentu kita tadi itu Bapak sudah menambahkan juga tentang wasatiyah, tentang moderasi, juga tentang toleransi, bahwa kita tidak bisa saja mengambil atau menilai seseorang dengan hanya luarnya saja atau hanya dengan aksinya semata. Tetapi seperti yang kami sampaikan di awal bahwa memang radikalisme itu bisa pada tahap pertama menjadi wacana dan tahap kedua menjadi aksi. Dan yang paling parah atau paling kita khawatirkan adalah merebaknya wacana-wacana itu, karena mau tidak mau mungkin kalau di lingkungan Tangsel mungkin ada, tetapi tidak terlalu dalam. Tetapi secara umum radikalisme ini menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI kita. Itu karena banyak sekali dari awal dari radikalisme ini pemahaman yang yang keras ya, karena pemahaman yang keras ini bisa membuat tadi itu gampang mentakfirkan orang, menyalahkan orang gitu. Menyalahkan orang. Padahal sesungguhnya Islam itu adalah agama yang membawa keselamatan, bahwa kemudian juga pada kalau kita lihat dari ajaran-ajaran yang radikal itu kan sepertinya Islam itu sangat sempit. Padahal Islam di sini sangat memudahkan. Agama kita adalah agama yang mudah. Maka alhamdulillah kita dapat sangat banyak ilmu sekali. Mungkin nanti selanjutnya bila ada yang ditanyakan melalui jaringan pribadi atau Japri bisa ya ke Gus Mujmal ya Gus ya. Ya. Ya baik, terima kasih. Baik, mungkin itu tadi Bapak Ibu, saya hanya memberikan sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi aktivitas semuanya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan pasti dari pengurus juga akan terus tentunya akan memberikan fasilitas yang terbaik atau mendukung penyuluhan kita di wilayah masing-masing maupun di luar wilayah kita. Baik, terakhir dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.